Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutars. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini ya kawan-kawan semua. Nah, dimana kali ini kan kalau kita lihat dari segi market cap udah ada sedikit recover ya di area 3,12 triliun, tepatnya dia naik sekitar 2,36%. Sedangkan kalau kita lihat indeksnya Alcoin bro, nah ini cukup miris ya dari indeksnya Alcoin, di mana dia berada di area 14. Dan kalau kita lihat dari Fair and Greed indeksnya sendiri bro ya, kalian bisa melihat sendiri udah mulai masuk ke ranah ketakutan. Jadi orang-orang itu saat ini ya, untuk saat ini cenderung takut gitu bro untuk masuk dalam sektor kripto, atau mereka takut ya untuk naruh aset mereka di sektor yang beresiko seperti cryptocurrency kayak gini bro ya. Ya karena itu tadi bro, ada konflik dua negara yang cukup overpower ya kan. Jadi ya terjadilah seperti ini. Tapi semoga saja ya bro ya, semoga saja hal ini nggak berlangsung lama. Ya kedua belah negara ada kesepakatan ya. Jadi ya nggak akan ada cash dalam sektor kripto lagi, dan ya semoga saja lekas membaik ya perekonomian juga gitu bro ya. Oke, untuk kali ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang Bloom ya, tentang Bloom ya kita akan bahas bro ya. Mungkin kita akan mencoba ya untuk apa ya, menterawang gitu ya kan, seberapa besar sih nanti Bloom pasca TGA gitu kan, pasca listing lah ya, dengan circulating supply berapa nanti gitu. Kita langsung gas aja. Nah, jadi di sini ada salah satu postingan yang cukup menarik sebenarnya, Bro ya. Jadi di sini ya, Bloom Crypto ditambahkan ke pasar prediksi pencatatan awal ya. Jadi di sini berapa sih harga daripada Bloom nantinya ketika dia listing gitu kan. Oke. Jadi Bloom adalah bursa hibrid yang menyediakan akses mudah ke berbagai koin dan token ya, serta derivatif sederhana melalui aplikasi mini di Telegram ya, Bro ya. Jadi metrik utamanya di mana TGA dan listing itu diharapkan pada bulan Juni 2025. Nah, jadi diharapkan bro, kalau nggak ada kendala, nggak ada kemunduran listing, itu akan terjadi di bulan ini. Ya mungkin di akhir bulan, bisa jadi di tanggal 25, 26, 27, 28 dan seterusnya ya sampai akhir bulan gitu bro ya. Nah, menariknya di sini kalau kita lihat bro, pasokan yang beredar itu 96 juta 80 ribu ya. Nah, nggak nyampe 100 juta circulating supply-nya nanti dengan total supply sebesar 1 miliar ya bro ya. Jadi di sini ada beberapa hal ya yang perlu kalian ketahui, di mana di sini ada hal tentang cek ya bro ya. Nah, kalau kita lihat di sini oke. Prediksi cek atau sentralisasi exchange mana yang akan mencantumkan Bloom Crypto ya pada minggu pertama setelah dia terjadi TGA. Oke. Nah, ini adalah apa ya? Kayak voting ya, Bro ya. Voting yang dilakukan oleh Oriel ya. Di mana di sini sebenarnya kalau kita lihat ya, voting ini dimulai pada 23 Juni 2025. Oke. Which check will list Bloom in the first week after TGA. Oke ya, teman-teman ya. Tersisa sekitar 13 hari lagi gitu kan. Nah, prediksi untuk exchange-nya bro sebenarnya di sini banyak ya, seperti Binance, KuCoin, UKX, HTX ya, Bybit, Max Global, Kraken, Gate.io, BitGet, ya HSK Global, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, kita lihat saja nanti bro. Ya, kemungkinan sih kalau dia benar-benar mau listing ke sentralisasi exchange bro ya, saya kira dari exchange yang kita bahas tadi pasti akan listing daripada si Bloom. Oke. Nah, untuk harga pre-market karena banyak yang bertanya juga ya, Bro ya. Jadi kalau kita lihat di sini harga pre-market yang ada di Max Global, Bro ya, itu di area 0,02860 ya. Oke, untuk infonya di sini kita kan nggak tahu tuh ya, dari Max Global itu ngambil supply-nya berapa ya kan. Menurut beredar yang ada di sosial media ya, belum pre-market yang ada di Max Global itu ya kan, Max itu ngambil apa itu namanya, untuk supply itu 10 miliar bro ya, untuk supply 10 miliar maka ketemu harga di area 0,02 US dollar ya, atau sekitar 2 sen. Nah,
Tapi kalau nanti bro hanya suplainya 1 miliar dan ya circulating supply-nya sekitar berapa tadi 96.800 ya 80.000 ya. Maka di sini kemungkinan bro harga Bloom bisa lebih tinggi dari ini gitu ya. Oke. Coba kita langsung komparasi aja. Nah, kita langsung hitung-hitungan aja ya bro ya dengan circulating supply sekitar 96.080.000 ya. Oke, kita ambil dari market cap top 100 besar aja ya bro. Kita jangan ngambil market cap yang mungkin di 20 besar, 15 besar, tapi kita ngambil salah satu contoh ya dengan token market capnya dengan token yang masih dalam range 100 besar lah, bisa di 50, 60, 70 gitu ya. Oke, kita coba ambil dengan OP atau optimis ya teman-teman ya, dimana market cap optimis itu kan sekitar 882 jutaan ya. Jadi market cap daripada OP itu 882 ya. Kalian bisa cek sendiri lah 882, kita bulatkan aja ya bro ya. Karena ada pecahannya. Oke. 882 juta. Nah, ini market cap daripada si OP ya kan. Market cap dibagi dengan circulating supply daripada Bloom 96 juta 80.000. Oke. 96 juta, oke 80.000. Maka kita akan melihat bro, harga daripada si Bloom itu akan di sekitar $9 ya, $9. Mantap ya, semoga saja. Nah, itu kalau kita ambil dari market cap daripada si OP. OP itu untuk circulating supply di 200 jutaan bro. Harganya di area 0,5an ya. Di area 0,5. Oke. Terus kalau kita coba ambil dari circulating supply yang mungkin di area 1 miliar ya. Kita ambil data dari market capnya si Bong. Nah, Bong itu market capnya bro itu di area 1 miliar 18 jutaan ya. 1 miliar 18 juta, tapi kita bulatkan saja ke 1 miliar ya. 1 miliar. Nah, ini 1 miliar dibagi dengan circulating supply daripada Bloom itu sekitar 96.080.000. Maka kita akan melihat price daripada Bloom di area $10. Kalau dia bisa menduduki dengan market cap 10 miliar, bro. Nah, akan tetapi nanti kalau Bloom itu hanya listing di DEX only, maka ya harga segini itu hanya sekedar angan-angan semata ya. Tapi kalau Bloom bisa langsung masuk ke dalam sentralisasi exchange ya mungkin kayak Get.io ya kan, Max Global, HTX, Bybit, OKE, Crypto.com, kita nggak mengacu pada Binance dulu ya, tapi kita ke exchange-exchange di bawahnya Binance, Adbit ya kan. Terus ada ya exchange banyak Bank, Bitmart dan masih banyak exchange lainnya. Semisal Bloom ini bisa listing bro ya, bisa listing ke exchange tersebut ya, tidak menutup kemungkinan Bloom mungkin harganya cenderung lebih oke gitu bro dibandingkan dengan dia DEX only ya. Tapi menurut si Victor, Bloom ini akan terdaftar juga di sentralisasi exchange, cuman belum ada informasi resmi apakah itu benar-benar akan listing atau tidak ya. Jadi ya ini dulu bro, semoga saja harganya itu di atas $1 pasca listingnya nanti ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Bloom. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Tetap semangat dan salam.